bisa apa? Salam merudak desa. Salam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa bareng Onci di episode yang kesekian. Banyak ya, udah banyak. Banyak, alhamdulillah Kang, udah lewat lah 25 sekian gitu. Dan hari ini hari Selasa ya, alhamdulillah setelah batal terus karena kemarin cuaca hujan, akhirnya bisa ada kesempatan buat podcast bareng salah satu tokoh yang ada di Pajampangan. Nyebutnya tokoh nih. Tokoh lah. Kenaon gitu. Orang biasa dari Pajampangan. Iya, orang biasa. Tapi pengennya setelah mampir ke ruang anak desa, bismillah jadi tokoh gitu. Kalau gini Kang, kalau misalkan tokoh itu ya mudah-mudahan harapannya bisa memberikan edukasi buat generasi penerus gitu. Semangat dan teladan lah gitu intinya. Nah, Kang Leban, sekarang Kang Leban tuh dipanggil ke podcast Anak Desa Bisa Apa. Sebenarnya mau diulik, gak mau tahu nih Kang, 50 menit ke depan kasih ilmu buat Onci dan juga ruang anak desa ini. Ilmu apa? Nggak pernah belajar ilmu. Masa sih? Enggak, percaya kok, masih banyak banget yang bisa diulik dari Kang Leban ini. Cuma Kang Leban kalau misalkan ditanya tentang kebudayaan, apa yang terpikir sama Kang Leban tentang kebudayaan? Apa ya? Kebudayaan ya. Kebudayaan itu kan kalau dari yang mereka yang tokoh-tokoh artikan itu dari hasil pemikiran yang positif. Ya. Kebudayaan itu kayak pengetahuan, kayak hasil pemikiran masyarakat, terus juga kebiasaan yang ada di masyarakat juga itu kebudayaan. Kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, kebiasaan yang ada di masyarakat. Secara garis besarnya seperti itu. Okay. Tapi apapun kan bisa jadi budaya kalau satu kelompok masyarakat membiasakan satu kejadian atau satu perbuatan atau satu kebiasaan. Bisa gitu. jadi budaya. Misal di Jampang kalau misalkan musim tanam, ibu-ibu nganturan ke sawah gitunya, itu bisa jadi budaya. Oh, budaya di Jampang mah berarti kalau udah panen nganturan. Gitu. Itu bisa jadi budaya asal dilakukan. Budaya itu sesuatu hal yang positif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Tapi ada juga yang lebih ke ke agama juga bisa dikatakan budaya karena itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Agama bisa dikatakan sebagai budaya. Coba. Misalkan begini, budaya di sini aja. Kalau misalkan anak-anak sore sebelum maghrib ngumpul, terus belajar ngaji, itu bisa jadi budaya yang bagus, yang menyangkut ke agama, bisa seperti itu. Kalau intinya ke kebudayaan. Kebudayaan kan umum ya, bukan kalau budayanya sudah terpisah lagi. Ini mah kebudayaan berarti kan keseluruhan. Kebiasaan, baik itu kebiasaan masyarakat untuk misalkan pernikahan, itu jadi budaya dari kebudayaan. Terus bisa kayak sunatan gitu, kebiasaan gitu. Itu hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, meskipun misalkan tidak sama. Taruhlah kebudayaan yang ada di Sumatera tidak akan sama dengan kebudayaan yang ada di Jawa. Kebudayaan yang ada di Jawa tidak sama dengan kebudayaan yang ada di Sunda. Yang di Sunda sekalipun tidak mungkin sama antara satu daerah Sunda dengan daerah yang lain. Misalkan antara Banten dengan Jampang atau Jampang dengan Galuh dengan Ciamis pasti ada yang berbeda meskipun satu Sunda. Nah, Kang Leban sekarang gini. Kan kadang ini udah masuk ke dunia modern ya gitu. Kadang kebudayaan itu menurut beberapa orang perlu untuk ditinggalkan gitu. Itu mah budaya kolot zaman baheula misalkan. Itu yang salah. Coba boleh nggak mengutarakan tentang hal itu? Kalau saya sendiri berpikirnya itu hal yang salah, fatal sekali. Artinya begini, kekuatan satu kelompok, kekuatan satu masyarakat itu karena dia bisa mempertahankan kebudayaannya. Bisa mempertahankan budayanya. Hari ini kenapa kita keluar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Kenapa misalkan taruhlah negara-negara yang di timur
ketika budayanya rusak, cepat sekali dihancurkan. Ya. Nah, Nusantara ini karena memang budayanya banyak, kemudian masih ada yang memegang budaya, yang mempertahankan budaya, sulit untuk dimasuki. Ya, ada salah satunya misalkan sekarang mulai dimasuki oleh budaya-budaya yang ke Arab-Araban. Ya, atau enggak ke barat-baratan, Barat-baratan, ke Korea-Koreaan, ke Arab-Arabannya kayak seperti itulah. Karena mereka sudah punya pola. Kalau misalkan menghancurkan budaya yang Arab, polanya sudah ada. Ya. Kalau menghancurkan budaya Barat, polanya sudah ada. Tapi ketika menghancurkan budaya yang banyak, ya Sunda, Jawa, Sumatera, kayak Indonesia ini yang banyak ini budayanya, ya itu susah masuknya. Mereka itu, jadi kalau ada prinsip bahwa kebudayaan harus ditinggalkan, itu sesuatu yang pemikirannya mungkin mundur gitu. Mungkin mundur. Tapi kan kadang Kang kita tuh gak bisa maju kalau misalkan terlalu budaya banget gitu. Nah, misalkan begini. Nah, coba kalau kayak gitu. Contoh kecilnya begini. Kita makan singkong. Ya. Dulu dibubui. Masukkan ke lebunya, kemudian dikukus, dikulub gitunya. Itu dulu. Ya. Dikembangkan hari ini, apakah singkongnya ditinggalkan ya? Enggak. Iya, berarti kan begitu. Seperti itu. Dikembangkan budaya itu yang seharusnya. Jangan ditinggalkan, tapi dikembangkan karena zamannya berubah. Disesuaikan berarti ya? Disesuaikan. Hari ini kita tidak makan singkong, tapi makan keripiknya. Hari ini kita tidak makan kulub singkongnya, tapi makan getukna. Ya itu kan budaya yang tidak meninggalkan dari dasarnya. Budaya pun begitu. Kalau budayanya ditinggalkan, ya seperti apa? Oke. Contohnya misalkan kayak kostum Kang Baban ini kan ya. Ya, jadi dimodifikasi dengan kemeja gitu. Karena udah zamannya sekarang. Bukan zamannya, ini kebiasaan dari dulu. Nggak tahu aja. Aku nggak pernah merasa tua jadi nanti. Gitu. Itu nanti gitu. Ditampil. Kirain ini udah gimana caranya gue masih terlihat budayawan tapi tetap modern gitu. Enggak. Sampai hari ini tidak pernah merasa punya kemampuan apapun. Kenapa tuh? Karena ternyata ketika kita semakin belajar, ternyata kita semakin bodoh. Iya sih, itu betul. Semakin bodoh. Jadi artinya kalau misalkan kita merasa tadi juga sebetulnya nggak terlalu tokoh. Saya tuh bukan tokoh. Masih banyak yang harus ditokohkan. Cuma kita kan berbagi ya. Kita kan berbagi. Hari ini ketika sedikit tahu tentang kebudayaan, tentang kebudayaan. Saya belajar mempelajari kebudayaan. Kenapa di laut ketika musim panas datang agar, ada budaya orang pinggiran laut ngalah agar. Itu semua yang komponen masyarakat yang ada di situ berangkat ke laut, bawa karung, bawa naon, pergi ke laut, kemudian ngambil rumput laut menamina agar. Itu budaya sebetulnya. Itu budaya, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan, itu budaya. Mereka tidak menganggap itu bisa menghasilkan asalnya, tapi mereka harus makan itu. Ketika musim rumput laut agar lah misalkannya, agar-agar, nah itu mereka tidak berpikir bagaimana saya harus menjual, tapi bagaimana saya bisa mengambil kemudian makan. Gitu. Tapi pada akhirnya hari ini karena memang masyarakat semakin mengenal, gening enak dimakan, gening bisa di ini. Yang tidak bisa ke sana beli. Nah, ketika masyarakat yang mengambil itu merasa ini punya nilai jual, maka selain untuk dimakan juga dijual. Tapi kan kalau misalkan harus ditarik, poin kebudayaan itu berarti adanya di titik kebiasaan. Kebiasaan tadi juga kan begini. Kebiasaan satu kelompok masyarakat yang melakukan hal yang positif itu kebudayaan. Pelakunya budaya, lingkungan kita jadi budaya gitu ya. Pelakunya disebut budaya. Budaya, makanya ada bilangnya budayawan. Oke. Kalau Kang Baban sendiri? Saya petani. Jauh kan. Saya petani. Serius petani? Petani. Sampai hari ini petani. Karena di budaya itu ada petani. Di budaya itu ada petani? Ada. Di budaya itu ada petani. Saya cerita sedikit tentang pertanian. Ya. Masyarakat kita ini tidak pernah lepas dari apa yang namanya makan. Betul, mati nanti. Makan itu dihasilkan dari padi. Yang menanam padi itu namanya petani. Ya. Jadi saya belajar dari budaya masa lalu.
Kenapa orang-orang kasepuhan kapungkur, kasepuhan dulu, orang-orang Sunda dulu bertani dan mereka tidak pernah kekurangan pangan. Padahal mereka tidak kenal Indomaret, tidak kenal Alfamart, tidak kenal Jogja atau apalah swalayan atau apa, nggak kenal seperti itu. Tapi mereka bertahan makannya ada, berasnya ada. Selain daripada mereka budayanya menyelamatkan hutan, menyelamatkan sungai, karena ini berkaitan dengan budaya, mereka bisa makan dari hasil pertanian. Kemudian untuk lauknya mereka tidak perlu repot kemana-mana karena di sekitarnya itu banyak lauk pauknya, sungainya masih diurus. Ada budaya mengurus sungai dulu, bersihin sungainya sama tokoh-tokoh masyarakat, sama kamu sekitar, kita bersihin sungai. Makanya sungainya dibuat untuk tempat mandi. Kenapa dibuat untuk tempat mandi? Supaya mereka tahu ini tuh tempat bagus, jangan dikotorin. Intinya ke situ. Ketika mereka tidak bikin MCK, tapi misalkan ini tempat mandi di sebelah atasnya, di bawahnya ada tempat itu juga kaitannya simbiosis mutualisme dengan ikan. Ya. Ya, sebetulnya begitu. Dulu tuh diselamatkan. Ada jenis ikan namanya ikan bentir yang kecil. Kalau dulu itu disinyalir bahwa ikan seperti itu adalah untuk menyelamatkan mata air. Untuk menyelamatkan mata air? Iya, karena dia bolak-balik dari dalam mata air keluar, membersihkan lumpur-lumpur yang di dalam, di bawah. Si bentir teh pantesan atau petuangan gitu ya. Si bentir teh dengan membersihkan lumpur yang ada di jalur air itu, balik ke dalam, keluar didorong sama air. Akhirnya mata air itu nggak pernah sempit. Tetap begitu. Dan di atasnya ada budaya dulu, tongan nuar kayu itu aya kuntian. Maksudnya gimana tuh? Lamun aya kiara atau tangkal beringin atau caring atau apa dina atas liang cai, maka sepuh kapungkur akan menyebutnya tong kana tangkal eta aya kuntian, aya jurigan. Sebetulnya itu adalah menyelamatkan bahwa itu pohon itu harus diselamatkan untuk menjaga mata airnya. Itu budaya dulu. Hari ini karena tadi itu ada prinsip budaya terus ditinggalkan, akhirnya ditebangin. Yang terjadi apa? Mata airnya hilang. Ikan bentirnya diolah terus, bukan dipancing, tapi diracun. Akhirnya mata airnya nutup dengan lumut-lumutnya, nggak ada yang makan. Tapi Kang Leban ngebaca gak alasan kenapa orang-orang berpikir gitu tinggalin budaya gitu kuno, misalkan itu mah tahayul misalkan ya, gitu. Karena mereka tidak pernah tahu lebih dari budaya itu sendiri. Mereka kan tidak pernah belajar tentang budaya. Ya. Kalau mereka belajar, kalau mereka mengetahui bahwa apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita dulu itu manfaatnya luar biasa, sampai hari ini belum kembali ke pertanian ya. Dulu ada budaya ngukus namanya. Kalau padi sedang berbunga, rampak bahasa Sunda, serta acan terus rampaknya keluar gitu rampak, maka orang sepuh kapungkur bikin perapian haseup tina sapu pare. Ya. Kurilingkeun terusnya sambil ka nembangna kitu ka Nyi Dewi Sri gitunya. Sang Hyang Widiwasa, pangjaga naon lah gitu bahasa-bahasa seperti itu. Ternyata hari ini bahwa asap dari merang, dari merang, ternyata itu bisa mengusir hama. Oh, jadi lain mengusir makhluk halus? Bukan mengusir makhluk halus, artinya keselarasan antara si petani dengan hama itu sendiri. Hamanya tidak dibunuh, tapi diusir. Oh, jadi pindah gitu. Hari ini dibunuh. Hari ini dibunuh dengan inseksidanya. Jadi keseimbangan alamnya hilang, budayanya hilang. Mereka berprinsip bahwa harus menghilangkan budaya karena mereka juga ingin memasukkan budayanya. Sebetulnya seperti itu. Kalau mereka melihat satu kelompok masyarakat sudah tidak berbudaya, maka dia akan membawa budaya baru yang menurut dia ini adalah lebih bagus. Terkontaminasi. Betul. Tapi sayangnya yang memasukkan budaya baru itu mereka ngasih solusinya harusnya gini, akalnya gini, rasionalnya begini gitu. Nah, mungkin yang sulit diterima tuh gimana caranya budaya atau kebiasaan kita itu bisa menjelaskan secara logikanya ada, rasionalnya ada, manfaatnya mereka ada. Mereka kan gitu. tidak kenal dengan agama.
Gusti Allah itu memberi beberapa piranti kepada kita. Oke, coba Kang silahkan berpetuah. Berpetuah. Sebagainya kaitan dengan budaya. Ya. Tuhan itu, Gusti Allah itu memberi piranti kepada kita ketika lahir itu namanya insting. Ya. Nah, insting ketika anak kecil mau lapar, mau nete, maka dia nangis. Ketika dia popoknya basah nangis. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa merasakan. Nah, itu insting. Yang kedua, manusia itu diberi panca indera. Nah, setelah instingnya selesai, maka dia panca inderanya digunakan, bisa belajar berjalan, belajar melihat, belajar mendengar. Nah, itu kan diberi panca indera yang kedua. Tapi panca indera ini nggak bisa sampai kepada ketuhanan. Yes. Maka Allah memberikan lagi yang piranti yang ketiga, akal. Ya. Nah, ini masalah ini yang luar biasa, akal. Ketika manusia menggunakan akalnya, apapun bisa ditembus. Karena salah satu kelebihan manusia dari makhluk yang lain adalah akal. Tapi akal juga tidak bisa sampai kepada Tuhan. Betul. Maka Gusti Allah memberikan piranti yang keempat, din, agama. Nah, piranti yang harus kita gunakan ini agama. Artinya begini, dari tiang tiga di bawahnya, kalau tanpa yang agama, maka orang akan seperti tadi. Udah itu jangan digunakan tanpa tahu bahwa ada hikmah lah, bahasanya ada hikmah dari sesuatu yang dilakukan orang tua dulu. Kadang nggak bisa masuk ke nalar, kadang nggak bisa malar mana sih yang bisa membuka, akal mana sih yang bisa membedah, misalkan Isra Mi'raj ada nggak? Iya, betul. Kecuali keimanan, agama. Orang tua dulu bikin seruling, ayah tuh noina bikin suling sih. Belum ada lagi ya? Belum ada lagi, tapi ketika dengan suling dengan cacapi mereka sampai kepada ketuhanannya. Itu lebihnya budaya. Dan hari ini itu katanya harus dihilangkan. Pakai gamelan, pakai apa? Kalau itu ada sebagian yang bilang bahwa pakai alat musik itu untuk agama nih ya, ada yang mengharamkan gitar, mengharamkan apa. Padahal kan kita kembalikan saja ke asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh. Jadi artinya kan begini, kalau itu tidak boleh, masa ada Sunan Bonang sih? Betul. Ya, malah itu dijadikan media dakwahnya ya. Itu. Jadi apapun bentuknya, kalau dengan pola, dengan tadi ya kembalikanlah kita kepada niat. Kita main gitar ini untuk apa sih gitu. Kalau misalkan untuk semakin kita bisa, kalau Ebit kan melihat sosial Iwan Fals kayak gitu ya, Ebit Masya Allah, banyak lagi lah musisi-musisi balada yang dengan gitarnya mereka ternyata mampu menggugah orang untuk mencintai alam, untuk mencintai seseorang. Bisa jadi gitu. Pernah dengan lagu merasa dicintai? Pernah. Tahu, disakiti berarti, pernah. Kalau nggak harus bicara, aku sudah tahu. Neng Onci sering disakiti. Enggak. Garis tangannya sudah dilihat. Nah, ketika budaya kembali ke budaya pertanian, cuma masyarakat hari ini, masyarakat modern hari ini tidak pernah belajar lagi bagaimana sih berbicara dengan tanah. Bagaimana berbicara dengan padi yang ditanam. Kapan dia lapar, kapan dia membutuhkan belayan. Nah, aku belajar itu dari budaya Sundanya itu. Aku belajar itu. Tanah yang harus ditanami oleh padi itu tanah yang sudah namanya kalau di bahasa Sunda darih. Darih. Ya, namanya darih. Darih itu lumpur yang seperti berminyak di atas ketika diolah, dibajak. Nah, sampai keluar lumpur seperti itu. Kalau belum sampai keluar lumpur seperti itu, maka air yang nanti ditampung untuk menanam padi itu akan meresapnya cepat. Itu namanya darih di Sunda. Cirinya bagaimana? Cirinya supaya bisa kelihatan kalau darih atau enggaknya, kita injak kalau misalkan langsung tertutup, itu sudah di lumpur. Sudah menjadi lumpur dan itu bagus untuk ditanami. Terus ketika dari semaian, karena ini budaya. Semaian itu di pertanian dihitung 21 hari, 18 hari. Ditulis di bibit, di benih ditulis. Ini bibit ini 18 hari di semaian, kemudian harus tanam. Mereka tidak menjelaskan betapa sakitnya akar itu ketika putus tercabut. Dan aku mempelajari itu. Dan saya mempelajari itu. Karena budaya. Karena budaya. Artinya ketika dari semaian mau pindah ke sawah,
ke tempat tanam, jangan lebih dari 2 jam. Cabut, pindahin, tanam lagi. Jadi mereka terobati. Tidak kemudian dicabut, disimpan besok welah tandurna gitunya. Nah itu menyakiti. Menyakiti tanah. Menyakiti padi, menyakiti pohon padi. Karena ketika tercabut akar itu sakit. Putus akar itu sakit. Meskipun ketika tumbuh akar yang baru itu sesuai dengan perkembangannya. Setelah ditanam, kemudian ditanya, kapan kamu lapar? Setelah sakit kan ya. Setelah sakit berapa hari sih orang sok mamayu? Iya, betul. Nah itu tuh perlu ditanya. Ditanya tuh artinya kita harus pelajari berapa hari si padi ini lapar. Ketika selesai sakit, baru dipupuk. Panasnya pupuk itu berapa hari kekuatannya? Pelajari lagi. Anakannya berapa hari? Oh selama 40 hari baru beranak gitu. Setelah beranak ya harus makan genji lagi kan gitu, banyak lagi. Kasih lagi pupuk. Pelajarannya seperti itu. Oke Kang, ini kan Kang Baban berarti udah banyak mengenal kehidupan ini dari sisi budaya mungkin ya. Lebihnya lah, mayoritasnya mungkin mengenalnya kayak budaya lah gitu. Jadi apa-apa pakai budaya gitu. Kebiasaan. Nah, kebiasaan. Indonesia ini kan dianugerahi banyak budaya. Iya. Nggak ada yang sebanyak Indonesia ya di seluruh negara ini gitu. Karena yang kita tahu hanya Indonesia. Iya gitu, emang ada gitu. Ya mungkin ada. Mungkin ada ya. Tapi sejauh ini sih risetannya Indonesia paling banyak budayanya gitu. Nah, menurut Akang ini kalau misalkan kita sebagai generasi muda terus gak ngejaga budaya kita, sedangkan budaya itu adalah warisan negara gitu. Gimana menurut Kang Baban? Apanya sih? Apanya? Kalau misalkan kita gak ngejaga nih, karena kita tuh udah maksudnya kan terlalu begini. Apanya sih yang harus kita jaga? Satu pertanyaan. Oh. Sebelum kita tahu bahwa budaya itu ada. Artinya orang nggak bisa, generasi kita nggak bisa ngejaga sebelum generasi kita tahu bahwa ini adalah budaya. Apa yang bisa dijaga kalau nggak pernah mempelajari budayanya? Berarti yang harus belajar dulu tentang budaya, kemudian ketika sudah mengenal baru kita jaga. Oh ini karena ini budaya kita, ini kita harus jaga. Oke. Menurut Kang Baban nih, generasi yang di Pajampangan udah pada kenal belum budaya di Jampang? Sudah meninggalkan budaya Jampang. Kenapa? Sudah meninggalkan. Artinya mereka generasi-generasi kita ini saya suka khawatir. Mereka tidak mau belajar tentang kenapa sih Jampang sampai hari ini dikenal. Oke. Kenapa sih Jampang sampai beberapa tokoh nasional mengatakan bahwa Jampang ini adalah tanah resi. Tanah apa? Tanah resi. Tanah resi. Resi itu tanah yang dituju oleh beberapa raja. Tanah yang dituju oleh beberapa orang yang puncak kanuraganya sudah tidak ada lagi musuh. Di sini. Jampang lah yang dituju. Jampang itu tempat petaka. Kenapa banyak sekali kesepuhan-kesepuhan yang di Jampang? Tapi bukan Patilasan, di sini mah memang Pakuleman, tempat meninggalnya di sini. Tempat meninggalnya di sini. Iya. Di Jampang sini banyak kayak di Pasir Pulus. Kayak di depan belakang rumah sakit. Makam-makamnya ya? Makam-makamnya kayak yang embun di situ. Kayak banyak lah, kayak di Tutupan Jati Karangbolong ada yang dalam Partalilaga, kuburannya di situ. Kayak di Cigangsa Desa Kedalaman ada yang dalam Santri, kuburannya di situ. Artinya mereka itu kenapa menuju Jampang? Kalau Jampang tidak luar biasa. Kenapa coba kan? Iya kenapa menuju Jampang? Artinya Jampang ini adalah sesuatu yang mereka lihat luar biasa dari pikiran mereka. Pikiran beliau ini Jampang ini tanah resi, tanah yang bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada masyarakatnya. Apabila mereka mampu menggali Jampang, mereka mampu memahami Jampang. Wah, itu kayaknya kesadaran yang terlalu jauh. Bukan terlalu jauh. Kenapa dulu Jampang sampai ada di Betawi si Jampang? Terus? Yang disinyalir oleh beberapa tokoh yang saya juga ikut mengkritiknya karena si Jampang katanya kebiasaannya hanya mengganggu istri orang. Ada seorang tokoh tua yang tidak tua tapi mereka tidak pernah merasa tua. Saya ikut mengkritiknya. Dari mana Anda tahu bahwa si Jampang itu mengganggu istri orang? Soalnya pada prinsipnya begini, ketika seseorang dulu zaman Belanda dikejar Belanda,
Artinya mereka musuh Belanda. Mereka pemberontak, makanya Belanda mengejarnya. Kalau yang nggak bener mah ngapain masih dikejar Belanda? Kan itulah intinya, udahlah selesai dari masa Jampang itu. Yang masuk ke Jampang itu harusnya ada meliputi 3 unsur. Ya, satu, orang Jampang itu harus berlaku seperti orang tua yang menyayangi anaknya. Satu. Tanah Jampang ini anggaplah anak kita, yang harus kita sayangi, yang harus kita cintai, yang harus kita didik. Tanah Jampang, olah, maksud dididik itu diolah. Yang kedua, orang Jampang itu, generasi Jampang itu harus mampu menjadi seorang ratu, seorang raja. Pribumi, raja yang mampu memimpin rakyatnya. Orang Jampang itu yang mampu memimpin rakyat Jampang, mengarahkan Jampang supaya tidak pagirang-girang tampian. Pagirang-girang tampian itu apa kan? Aduh, nah ini masalahnya. Ini masalah. Kesulitan banget dari bahasa Sunda, Abi belibet banget. Iya, karena tidak pernah belajar bahasa Sunda. Dulu lah SD. Iya, aku pernah ngalaman SD. Pernah ngalaman SMP, Hanawiyah sih. Tapi anak kecil sekarang kan bahasanya udah bukan Sunda lagi, jarang, udah langsung bahasa Indonesia. Tuh kan bahasa Indonesia deui Abi. Iya, artinya bahwa budaya ini sudah mulai ditinggalkan. Iya, tuh coba. Bahasa Sunda itu luar biasa. Bahasa Sunda itu kan aya tingkatan. Aya tingkatan kasasama dahar yuk. Nya. Kasaluhureun tuang yuk. Kepada yang dipihormat neda yuk. Ya, kahanapeun geura daang maneh. Geura nyatu. Ka hewan geura nyatu. Oh, ka hewan. Oh, nyatu ka hewan. Nyatu teh hewan teh untuk nyatu teh untuk hewan gitu. Kanggo ka hewan nyatu. Nyatu siapa? Itu bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda hari ini kunaon bahasa Sunda ditinggalkan menjadi bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia bahasa nasional. Ya. Seharusnya bahasa daerahnya dipertahankan. Buat apa? Buat memahami banyak sekali strip-strip bahasa Sunda yang tidak kita bisa mengerti. Karena apa? Karena sekarang seperti ini. Aina uban nulis bahasa Sunda. Ngerti moal. Bagaimana mengartikannya sejarah kita dulu ke depan kalau tidak dipelajari bahwa hari ini itu tulisan-tulisan itu bahasa Sunda. Rek kumaha terputus sejarahnya, dijajah we katuna ge deui. Dijajah pemahaman. Iya, dijajah pemikiran. Makanya orang Jampang yang ketiga harus menjadi resi. Dia harus tahu agama. Dia harus tahu bagaimana kita menghargai, kita menghormati, kita mengayomi. Karena agama mengajarkan itu. Adab tadinya, kayak bahasa adab. Di agama itu diajarkan tentang bagaimana menghormati sesama, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang tua. Sepertipun di Sunda Wiwitan. Sama, Sunda Wiwitan juga menghormat alam tengah, menghormat alam luhur, yang bikannya alam hanap. Di Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu satu ageman Sunda, itu budaya. Budaya yang menjadikan ageman, bukan agama, di sinario bukan agama, karena bukan diturun ke agama samawi, bukan, tapi itu ageman. Tapi luar biasa filsafatnya purbajati. Di filsafat Sundanya. Waduh, ya Allah Kang, banyak terangna ya Abdi. Pasti mau terang, dan tidak pernah belajar. Iya, gitu. Saya menyalahkan bukan apa-apa, karena tidak pernah belajar. Kita bangga dengan bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris saja mungkin saja grammarnya malah tidak undang-undang bahasa Sunda. Kan gitunya. Tidak pernah tahu bahwa kepulauan kita itu dulunya kan Sunda Besar. Sunda Besar itu, kepulauan Sunda Besar itu meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang ke timurnya Sunda kecil. Perubahan zaman jadi Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, asalnya itu Sunda Besar dan Sunda kecil, tinggali di peta abad ke-16. Oh, asalnya Sunda Besar, Sunda kecil. Artinya Sunda itu luar biasa. Bukan mengesampingkan budaya yang lain, tapi artinya Sunda itu punya filsafat, Sunda itu punya kebiasaan budaya yang luar biasa, termasuk yang tadi itu budaya pertanian Sunda, budaya masuk kaleuweung oge Sunda Maya. Izin, ieu bisi aya untuk katingali, bisi aya untuk kararung, catang karumpak, tunggu kararung, catang karumpak, izin abdi bade lebet kaleuweung. Izin itu teh budaya. Adab kaleuweung. Adab ka laut, permisi, permiot laut.
terus berbicara dengan laut. Seolah-olah laut itu ikut mendengar kita. Iya. Ada, tapi yang Onci rasa nih ya Kang ya, budaya Sunda tuh nggak maksudnya diangkatnya, dipublishnya, pelajari sejarahnya lah gitu, nggak kayak Jawa gitu. Kalau Jawa kan mereka orang-orangnya lebih giat gitu buat mempertahankan kebudayaannya. Makanya Jawa gitu. Kalau Sunda kayaknya kenapa sejarah Sunda ada di Belanda tapi sejarah Jawa enggak? Pertanyaan, kenapa sejarah Sunda ada di Belanda Jawa tapi Jawa enggak? Oh iya gitu. Iya, karena luar biasa. Sunda itu luar biasa. Kalau dilihat dari keturunannya Wijaya, Raden Wijaya ini sedikit dari Kerajaan Tembong Agung dulu sebelum memecah dari Sunda Galuh sama Sunda Pakuan. Yang ke timur itu Raden Wijaya namanya. Lalu ke timur mendirikan kerajaan kayak Majapahit. Turunan mana? Ada nggak nama Wijaya di Jawa? Jawa mau Wijoyo paling nggak? Ah benar, ooannya. Ya, terus Hayam Wuruk. Nggak ada Hayam di Jawa. Yang ada Piti. Oh itu jadi Sunda berarti? Itu tuh Sunda, namanya Hayam mah Sunda. Dari Jawa mah Piti. Hayam Wuruk itu kan berfilsafatnya harus seperti ayam. Filsafatnya. Jadi keluar di kandang dengan tembolok yang kosong, pulang dengan tembolok yang penuh. Piwuruk, wuruk itu pepatah. Pepatahnya juga hayam gitu, Hayam Wuruk. Ya udah jangan sampai membedah ke sana bisa jadi orang Jawa katanya bisa jadi gitu. Tapi ketika sejarah menuliskan bahwa dari Kerajaan Tembong Agung yang sekarang ke Sumedang Larang ke sininya itu adalah dari Kerajaan Sunda, mau tidak mau harus mau mengakui bahwa Raden Wijaya itu masih keturunan Sunda. Dulu kan ada yang sempak wajah ke sini dari keturunan itulah Ketikan Dayun. Wah, nama-nama yang luar biasa yang belum saatnya kita bedah nanti itu. Bisi Pamali. Harus next podcastnya. Bukan next podcast apa aja lah ngobrol kayak gitunya. Harus seperti itu ngobrol. Soalnya gini, di budaya yang lain kadang nggak ada kayak di Sundanya begini. Kalau orang Sunda dulu orang tuanya belum makan, maka anaknya belum makan. Sebelum bapaknya datang ke rumah, istrinya, anak-anaknya nggak makan. Hari ini, bapakmu misalkan bapakmu belum datang, udah lapar. Bakwe. Adabnya hilang. Ketika adabnya hilang, keberkahannya pun akan hilang. Karena adabnya akan hilang berkaitan dengan itu. Soalnya mau kebiasaan atau kebudayaan dengan agama itu hampir ya budaya yang benar ya. Hampir diajarkan tentang adab-adaban di agama diajarkan. Tentang budaya diajarkan, bagaimana menghormati diajarkan. Artinya kaitannya erat antara budaya dengan agama. Nah, hari ini Kanjeng Nabi juga tidak mengajarkan bahwa yang memeluk Islam itu harus ke Arab-Araban, enggak. Ya. Artinya Kanjeng Nabi sudah paham bahwa di Nusantara nanti akan ada budaya batik, akan ada budaya ini, akan ada budaya ini. Tidak harus memakai gamis lah. Ya. Tapi pakailah yang nutup aurat kan begitu. Nah, artinya Kanjeng Nabi itu tahu bahwa dulu ada budaya. Ada budaya yang harus dipertahankan oleh sekelompok budayanya itu. Orang pante orang kumanya, ayeuna kan teh gitu. Iya. Malah pernah dapat pertanyaan dari temen nih kan kita tentang pendapatnya kalau misalkan harusnya Muslim di Indonesia itu ya pakaiannya gamis gitu. Ya udah mana ke Arab we, digituin gitu. Ya udah mana ke Arab we gitu. Karenanya karena ya di kita Indonesia budayanya banyak gitu. Yeah. Yang mungkin agama tuh disimpannya di hati gitu kan. Yeah. Aurat itu harus ditutup. Tapi banyak cara untuk menutup aurat. Yeah. Hari ini anak sekolah itu selain pakai rok panjang, dalamnya pakai celana. Entahlah itu straight, legging, yeah. Pokoknya dalamnya pakai lagi. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah ketika saya lihat di Minajaya banyak sekali? Kan enggak. Entong kuku 2 lapis, 5 lapis geresot kan gitunya.
Ya kan kita berbicara budaya kan itunya hari ini. Tapi kan itu salah satu untuk mempertahankan budaya sebetulnya, budaya adat kan gitu. Supaya tidak supaya ketika duduk, ketika apa masih bisa sopan lah yang bagus juga ngarah-ngarah ke sana karena budaya. Padahal dulu juga kan lungguh timpu ada lemi. Awewe mah kudu lungguh timpu ada lemi, duduk yang sopan, emok gitunya, diam, tungkul gitu, ditanya lamun beureum dieuna daek ditinggalkeun. Lamun nyerucut di matana berarti mungen kan gitu, lamun ditanya daek teh nikah jeung itu kan gitu. Kodena kan seperti itu. Maka akan berwarna merah wajahnya. Gadis-gadis Sunda tuh gitu. Dulu ditanya nikahnya kasih anu gitu. Kemudian dia menunduk merona merah odaikeun. Perempuan yang dipingit. Perempuan yang dipingit. Maksudnya dipingit? Gak boleh keluar, itu budaya atau? Kecenderungannya bukan budaya tapi kehati-hatian. Oh, kehati-hatian. Iya, budaya itu memang hati-hati tapi itu kehati-hatian bukan budaya. Dan dulu juga sama sih. Kayak orang Sunda dulu kalau dipingit ngapain sih mesti ke sawah? Ngapain sih mesti ada partai coba cerita panen raya? Kan antara gadis bejejaka pan katingali gitu namun kuat manggu sabar hagedengan gitunya. Dicirian teh ku istri teh si itu mah getol nyirian itu gitu. Dulu teh untuk apa? Lamun kumanya mun ayeuna mah meureunnan panen teh pesta panen teh nyirian lah. Nyirian neng ningali oh ternyata Kang Baban mah manggulna loba Kang Baban cirian da getol kan juga gitulah. Ajang cari jodoh lah gitu. Ajang cari jodoh lamun dulu malamun dina pesta panen gitu dina kegiatan-kegiatan budaya yang dibiasakan budaya Kapungkur gitu. Kang Baban ini bahas lagi dong tentang ya kita generasi anak muda yang udah di Jampang yang mulai lupa gitu dengan budaya yang di Jampang gitu. Bisa nggak diingetin lagi sejarah-sejarah tentang singkat-singkatnya gitu yang harusnya tuh anak muda sekarang tuh udah mulai mempelajari supaya bisa mengenal dan akhirnya budayanya bisa bertahan, gak dijajah, gak hilang. Seharusnya ini tidak ditanyakan kepada yang sudah tua. Tapi itu pertanyaan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oleh Neng Onci, ku Ega, ku Sah harus dilakukan. Karena apa? Karena mereka itu mungkin tidak punya tempat. Kita harus berpikir tentang fisiologi juga ya. Fisiologinya apa mereka itu kenapa sih senang coret-coret? Mungkin jiwa lukisnya ada gitu ya, tapi dia tidak punya tempat, dia punya kanvas, tidak punya media untuk melukis. Akhirnya jalan dicoretan gitu, dinding batu dicoretan 121 gitunya. Oh pasti dulu Wiro Sableng, Wiro Sableng mah 212 kan gitu. Ini 121 dibalik. Dinding apa ditulisan banyak-banyak lah ditulis seperti itu. Mungkin mereka itu punya kreativitas graffiti lah gitu ya. Tapi tidak punya tempat. Nah tugas-tugas yang muda ini karena aku mah kan sudah tua mah mendoakan akhirnya karena doa kan gitu mengajak mereka harus tembus kepada mereka. Kenapa kami di Baleriung. Nah, di Baleriung kayak di Mandalawangi bikin satu tempat ngobrol, kadang rutinan tiap 27 ngobrol. Tiap malam 27 ngobrol di situ. Cerita, keluhan-keluhan, terus kondisi generasi. Hanya tujuannya seperti itu, bagaimana kita mengembalikan mereka kepada satu hal yang positif. Kang Baban juga bikin di pantai itu apa ya kayak pemburu senja lah gitu. Pemburu senja. Nah, kayak kelompok pemburu senja. Jadi sore-sore itu diliatin banyak teh ya mun bagus cuacana kieu berburu sunsetnya, tapi sunset kan bahasa itu ini mah berburu senja gitu. Berburu senja mah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu Sunda. Itu Sunda. Untuk Sunda gitu. Nah, sababna teu Sunda. Ya tadi itu nanti setelah mereka masuk ke lingkungan senjanya baru mereka akan dikenalkan. Itu masih ari layung. Naon sih ari Sumirat. Iya. Naon sih bahasa kan teu ngerti Sumirat oge. Judul kemarin aja abi teh bingung. Ajaran yang kemarin geuning nya. Coba mumpek dia berenang bahasanya jadi layung senja berennya
anak muda yang sekarang teh rada leho gitu. Iya, kekhawatiran saya sendiri pun kepada generasi muda itu sampai nembus ke guru-guru yang ada di Surade terutama sekolahan, karena tidak ada sekolah di Minajaya. Tapi jam pelajarannya masih di Minajaya. Pagi-pagi ada yang ke Minajaya, ada datang ke situ, main situ. Nah, untuk apa? Untuk mengembalikan, boleh main sih, tapi nantilah gitu, ada waktunya. Kalau misalkan mereka sudah senang berburu senja, nanti kita bikin satu cerita, satu kelompok begitu dengan hal-hal yang positif. Ayo orang ngumpul kayaknya ningali sunset, ningali senja, surup matahari gitu, tapi orang bari ngobrol yang positif. Untuk misalkan ningali nate bari melakukan sesuatu yang tidak baik, bari minum naon gitu kan, itu bisa dikurangi gitu ya. Sedikit-sedikit, yang penting kita berlaku. Bari mencit doma tadi teh. Nah, itu kan salah satu ritual yang aku lakukan per 3 bulan. Per 3 bulan sekali. Ya. Ritual apa itu kan? Bersyukur saja. Bersyukur. Ya, karena rasa syukur yang harus ada satu pemahaman bahwa bersyukur yang paling baik itu menyucurkan darah. Tapi darah hewan. Darah hewan. Jangan darah head. Tuh atuh. Darah hewan. Karena apa? Berkurban itu tidak harus bulan haji. Ya. Berkurban itu di bulan apa saja. Dan kami lakukan itu potong bagikan. Untuk warga di Minajaya. Untuk warga Minajaya. Kadang-kadang ya untuk kita juga. Makan sok makan udah ya mah syukuran baik gitu. Aku mah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kalau ada rezekinya. Amin, mudah-mudahan selalu ada kan. Selalu ada, tapi alhamdulillah selalu ada. Nah, itu kan jarang yang mengingatkan bahwa laut itu titipan. Titipan Tuhan, titipan Gusti Allah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satu bentuknya kita tidak pernah menanam ikan laut, menebur benih ikan laut nggak pernah, tapi kita hanya mengambil. Nah, salah satu bentuk mewakili. Aku bukan nelayan meskipun pernah jadi nelayan, aku bukan pengunduh rumput meskipun pernah ikut di laut, sampai hari ini di laut, tapi aku ikut paham bahwa mewakili mereka itu kami bersyukur. Hanya mewakili saja gitu, dan lakukan kan ada urusan itu tulisan. Kita tidak harus menilai apa yang kita lakukan, karena yang belajar itu masa murid bikin rapot sih, sekolah kita yang bikin rapot kita, bener nggak bener. Kita melakukan aja yang terbaik, selagi mampu melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan pernah berpikir gimana nih pahalanya, gimana sih ininya. Nggak harus ada yang lebih canggih daripada laptop, lebih canggih daripada kalkulator. Sebesar jarah pun tertulis kan gitunya. Kebaikan maupun keburukan kita mah berlaku saja, selesailah sampai di situ. Tidak harus berpikir ya pahalana segeri kumaha bisa dibagikan tuh ya, misalkan kauncinya dibagikan atau kaputek gitu pahala, nggak begitu. Dan disitulah baru ketemu bahwa tidak pernah memiliki itu hal yang luar biasa. Tidak pernah memiliki itu adalah hal yang luar biasa. Itu capek, itu nyeri. Kenapa cinta itu sakit? Karena ingin memiliki. Kenapa anak itu sakit? Rasa sayang kepada anak itu menyakitkan. Kenapa? Kepada orang tua menyakitkan. Karena pada akhirnya ditinggalkan. Karena ketika kita merasa sayang yang mengikat, yang merasa bahwa itu milik kita, nah itu satu. Ada beberapa kunci yang kedua ya. Kunci yang kedua. Satu, kita menyukai seseorang. Dari suka itu muncul cinta. Ya dibogoh gitunya, jadi bogoh itu ya gitu. Ada yang ketiga, ingin memiliki. Setelah suka, setelah cinta, lalu ingin memiliki. Setelah pun dimiliki, ada yang keempat, ingin menguasai. Ini di ranah yang paling bahaya. Ini kopiku ketika ke Onci dicuhunkeun, ulah ieu mah kopi urang. Dia mau dibagi. Ini milikku, jangan, ini milikku. Itu nggak mau membagi karena dia merasa mengikat, menguasai bahwa apa yang kita cintai itu punya kita. Ada lupa ada yang kelima, semua akan meninggalkan kita. Namun misalkan pada prinsipnya bahwa apa yang kita cintai itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan, selesai. Itu nyeri.
biasa we. Biasa. Diputuskan emang biasa, emang cuma lo aja. Kan gitu, masih banyak kan gitunya. Diputuskan kan sebetulnya mah buat yang anugerah. Sebetulnya Gusti Allah memperlihatkan kita pada cinta yang salah. Bikin we. Terkudu berat, terkudu tanggal kan gitu. Terkudu capek. Iya. Ini kan kita itu harus seperti pohon yang kena ulat. Tidak harus dipertahankan, ulatnya sepentong tebang. Nanti akan muncul tunas-tunas baru yang lebih segar. Dengan akar yang besar, tunasnya akan muncul. Akan seperti itu, kita dipertahankan. Jawaban tuh mikiran hayahe, mikiran siapa, naon sih memutuskan gitu. Budaya lain sih teh putuskan gitu. Ari putus teh budaya lain gitu kan, bisa jadi gitu. Bukan budaya putus. Tapi mungkin saja kita diselamatkan dari cinta yang salah. Iya betul, setuju lah, sepakat itu gitu. Mam. Iya, alhamdulillah. Untuk berpikir bahwa hari ini selesai karena aku putus dengannya, hari ini selesai karena aku berpisah dengannya. Nggak begitu. Allah sedang menguji kita. Karena satu-satunya yang Allah suka itu sabar. Salah satu yang Allah suka itu sabar. Bisobri wa sholatinya. Mau bisa sholat namun sabar. Dan seperti itu. Tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa terakhir sabarnya? Sementara tadi mahnya bisobri wa sholati, sabar heula kemudian sholat, tapi di dieu mah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling bernasihat dalam hak dan kesabaran. Lamun ciri nasihatna sok amekeun. Onci dinasehatan, akhir posisinya tidak menerima, inya sarap-sarapnya tidak menerima nasihat, gitunya kan aya posisi gitu. Iya, betul. Orang tuh ada posisi gitu. Jika model tolak geus capek gitunya. Asupnya. Geus teh asupe, ya jadi latih jadi amek. Tolong ya teh sarap-sarap menerima geus nutup gitunya. Nah, gitu. Jadi nasihatnya seperti itu. Watawasau bil haqqi, saling menasihatan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Artinya ketika kita menasihati teman atau siapapun pasti memerlukan kesabaran. Kadang amekeun, kadang malah jadi geuleuheun ke urang teh gitu. Padahal urang teh nasihatan gitu, salah tempat bahaya. Hati-hati di situ. Ada dua posisi yang berbeda antara kita menasihati orang yang kita harus bersabar untuk sholat. Berat makanya hurufnya sober kanal. Bahasa Arab itu begitu. Berat mah kanal beda jeung tawil panjang gitu. Kalau itu para pawana mah anu berat-berat mah karandol we hurufnya. Bisa seperti itu. Namun dikembalikan lagi kepada mereka anak-anak muda, itu tugas kita. Hari ini di sini di ruang anak desa, karena namanya ruang anak desa. Sejauh mana, tapi nggak apa-apa ini, karena ini budaya loh, desa itu budaya. Ruang anak desa itu kita kan harus masuk dulu ke ranah anak desa. Di sini bukan desa, ini mah kelurahan misalkan. Di sini bukan desa, oh ini mah kota gitu. Bagaimana sih anak desa yang sebenarnya? Itu yang harus, mungkin bisa jadi jiwa ya. Bisa jadi jiwa yang harus dipakai bahwa karena ini ruang anak desa, kita harus seperti anak desa. Masih anak desa. Dulu mah ada lagu desakunya, terkecil gitu, lagu desaku yang ku cinta gitunya, sampai orang teh ngerasa jadi orang desa, ngerasa jadi sesuatu. Sungainya dipertahankan anak desa, kadang bukan ku anak kota. Anak kota mah buang cangkang sarimi, hari anak desa mah buang daun, kan beda. Nah kita tuh harus mempelajari dulu sebelum masuk ke, karena ranahnya ini ranah kota. Ruang anak desa ini. Iya. Ranahnya ranah kota. Yang terlihatnya ya kan, yang kerasanya juga. Iya, yang kerasanya begitu. Karena apa? Karena saya yakin belum sampai kepada penelitian, observasi bagaimana anak-anak desa. Karena kita tidak menemukan desa hari ini. Di mana sih desana gitu. Di mana sih kampung anu memang selaras antara kampung ini dengan alam ya. Nah itu yang sulit. Salah satu ketika kita membuat ruang anak desa, belajar kembali ke niatan. Karena kita bikin ruang anak desa, atau ngerasa jadi anak desa Jampang orang teh, tapi kudu jadi anak desa Suradi oge, kudu jadi anak desa Cilacap oge, kudu jadi anak desa Waluran, kudu jadi apa nama, karena kita ruang. Ruang itu kan sesuatu yang terbatasi, tidak terbatas sebetulnya. Sesuatu yang tidak dibatasi.
Wadah. Kalau wadah kan masih kecil gitu, beda dengan ruang. Jadi dipersempit lagi wadahan karena ember segede ember gitunya, tapi simpan di ruang mana gitu, ruang tamu misalkan. Ruang tamu kan agak besar daripada ember. Itu tugas-tugasnya. Karena ini kembalikan kepada niat, soalnya ngagalinnya budaya heula. Budaya heula karena dalam budaya itu ada sesuatu yang luar biasa, ada pemikiran, ada hasil karya, termasuk ada agama juga. Ketika kita mempelajari itu, sebanyak helaan napas lah gitu. Sebanyak helaan napas makhluk yang ada di bumi ini kita untuk mengejar ketuhanannya. Artinya budaya pun bisa menjadi pendekatan kita kepada Tuhan. Kenapa dulu ada budaya ini, intinya mereka tuh mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Karena dulu belum mengenal sebelum masuk agama Islam. Sebelum masuk agama, dulu mereka melakukan sesuatu yang dianggap mereka bisa menghormati Sang Hyang Widiwasa. Maka dilakukanlah budaya itu. Ngunjal mau di Bantennya, aya mengket pare sampai aya ieu mah beunggetan inung, ieu mah beunggetan bapak. Sebetulnya itu kan ketahanan pangan. Anu gede nya indungna, ieu beunggetan indungna gedengan indung jeung nu gede hiji deui gedengan bapak, itu jangan dulu ditutu. Sebelum anak-anaknya gedengan-gedengan kecil habis. Buat apa? Karena ini ketahanan pangan. Kan nu leutik heula gitu, da itu sok lebar gitunya, bisa jadi nu indung eta jadi bibit deui. Terus putaran seperti itu. Itu budaya. Yang luar biasa budayanya. Justru itu makanya kenapa Ruang Anak Desa pengen bahas tentang khusus nih sebulan full gitu Kang, bahas tentang kebudayaan gitu. Ya karena hitung-hitung mempelajari. Budaya ngarokok kete coba asbab. Ya kudu ngarokoknya, pasti Kang Goban ibu tuh rokok ya. Mencintai budaya petani. Iya gitu. Ya karena hitung-hitung balik lagi Kang, karena Ruang Anak Desa ini kan lagi proses 2 tahun nih. Jadi nggak apa-apa kan nggak atas aja. Jadi lagi ya intinya nama mencari jati yang sesungguhnya itu tuh by proses gitu Kang. Ya kan Adi ayeuna kami oge di kota gitu kan, jadi banyak bacaan buku juga yang emang dari luar gitu, tinggal ikannya buku-buku kayak gitu. Judul-judulnya gitu ya. Tawarawuh. Iya, jadi abis ketika ditinggalkan kamari buku Kang Baban, aduh, abis wow gitu. Ya mudah-mudahan gitu jadi bisa mengingatkan lagi identitas diri kita kan banyak gitu. Nah, jadi bisa sebenarnya saya ini setuju sekali dengan ada ruang seperti ini. Cuma tugasnya kan berat. Iya. Jadi tidak bisa dikerjakan 1, 2 orang, 3 orang. Betul. Karena kita ketika tadi kenapa sih kita lahir di Jampang? Kenapa sih kita dikasih umur sampai hari ini? Ya. Sementara kita makan dari Jampang. Kita lahir di Jampang, kita diberi umur panjang. Kita kembali lagi ke Jampang. Kita udah berumur Jampang. Bukan diberi umur panjang. Kita kembali lagi ke sini ke Jampang. Pernah nggak terpikir apa tugasku di Jampang? Salah satu bentuknya mungkin sekarang ya. Ada seperti ini. Mungkin ini tugasnya meskipun ini masih dalam pencarian. Iya, masih betul dalam atau proses tidak proses jati dirinya gitu. Untuk mereka yang lahir di Jampang ini kan punya tugas masing-masing. Kenapa dia lahir di Jampang, makan di Jampang? Apa sih yang harus diolah? Tentang Jampang, apa kita harus menggali sampai bolong-bolong tanah gitunya, penebang liar karena memang perlu dengan sesuap nasi, penebang liar karena dengan sesuap nasi, kan kita harus berpikir apa sih yang harus kita lakukan. Saya bertani, jadi nelayan pernah, jadi pengusaha pernah, jadi kontraktor pernah, jadi konsultan pernah. Iya. Mantap. Tapi kenapa saya kembali kepada petani? Semua itu tidak cocok dengan hati, ternyata yang enak itu petani. Ketika berkaitan dengan bagaimana kita mencintai alam ini. Jangan-jangan Kak Abi ketika yang paling nyaman tuh cicing di kampung. Bukan cicing di kampung, nanti malah mencari seorang petani. Berat. Kan berat. Mau diam di mana saja. Mau di kota Jampang, mau di kampung Jampang, asal kita tahu bahwa kita ditugaskan. Kenapa tadi tuh ya? Kenapa saya lahir di sini? Saya juga berpikir begitu. Jarang kan yang punya kesadaran sampai ke sana, dan
menggali gitu, menggali. Mungkin budayanya kurang dipelajari. Ya, Tadi teh berarti itu salah iya. satu kuncinya tuh kita belajar Kita budaya. belajar dulu, belajar kebiasaan masyarakat Jampang dulu. Kenapa Jampang dikenal? Jadi bukan kita kembali kepada masa lalu, kejayaan mereka dibanggakan sementara kita tidak bisa buat apa-apa. Intinya kan ada sejarah itu karena kita untuk menggali potensi kita apa nih, hingga orang tua dulu bisa seperti ini. Kan harus begitu. Akang udah pernah belum menggali potensi Jampang? Saya sedang menggali itu dengan bertani. Siap. Saya bisa memberi makan puluhan orang dengan bertani. Mereka yang membeli padiku, mereka makan dari hasil. Menggali itu bukan kepada sesuatu yang digali saja. Misalkan ada emasnya Jampang nih, ada kandungan mineralnya Jampang sih. Meskipun tertulis banyak di sini tentang itu. Tapi kan nggak seperti itu. Apa sih mampunya kita? Kembali ke potensi diri kita. Kalau kita mampunya hanya menanam pohon singkong, Ya udah tanamlah itu. pohon singkong. Setuju. Kalau kita mampunya menanam pohon pisang, tanamlah pohon pisang. Setidaknya itu Kang yang ditanam sama ruang anak desa Itu. berdasarkan potensi gitu. Berdasarkan potensi. Balik lagi ke tugasnya masing-masing gitu kan. Balik ke tugas masing-masing dengan penyadaran diri saya, apa tugas saya? Oke. Hingga saya terlahir, diberi umur panjang, dilahirkan di Jampang, tugas saya apa untuk Jampang? Harus seperti itu. Siap. Meskipun hanya menjadi tukang sampah yang dianggap oleh kita kotor, tapi itu penyelamat Jampang. Coba lamun berserakan sampah kan terlucunya. Enggak. Gaya budaya gitu juga aku mahasih Jampang teh gitu, lamun di pinggir tinggalin jalan babatak itu orang Jampang teh micin runtah teh di mana wae sih gitu. Kan gitunya apa teh aya sih mobil pengangkut sampah. Orang teh nugaskeun we ka petugas da aya tukang sampahna padahal kewajiban sendiri. Seperti itu. Pelajari itu, iya tuh dipelajari itu berapa ratus tahun ini plastik ini terurai. Berapa ratus tahun ini styrofoam terurai di mana-mana we dialung-alungkeun. Ketika kita paham, aduh ya Allah 200 tahun untuk styrofoam gitunya. Kumaha nyelametkeunana? Ya bisa diperpendek ada jadi 70 tahun dibakar. Iya. Kan seperti itu. Kan tidak ke situ. Micin we di mana-mana. Tugas generasi muda itu menyadarkan. Karena yang dibuat sadar itu tidak hanya generasi muda untuk ukuran itu mah, untuk budaya sampah. Ada yang berpikir oh sampah harus dijadikan pupuk organik atau apa, itu kan mulai berpikir tentang potensi dia. Ya. Potensi dia tentang bagaimana. Puntung rokok aku simpan puntung rokok di tempat di toples. Ya. Kuntungnya di toples pakai air itu semprotkan karena hama. Kan bisa begitu. Karena tembakau ini kandungan nikotinnya bisa untuk hama apabila kena air. Tapi kan nikotin ini tidak berbahaya, ini obat untuk tubuh. Menyebutkan rokok bahaya saha? Maknya sih. Ih, budaya itu. Bayangkan sedikit. Ada nggak izin ilegal negara yang membunuh rakyat? Nggak ada tuh. Kenapa rokok dijual kalau rokok membunuhmu? Kenapa rokok dijual? Kalau rokok ini bisa membunuh rakyatnya, kenapa negara mengizinkan? Karena tidak ada undang-undang yang membolehkan negara itu membunuh rakyat. Tertulis bungkus rokok mana ya bungkus rokok? Tinggal koreakan pemerintah, tapi dijual. Kenapa? Ini tidak berbahaya. Karena ini obat. Kalau obat boleh. Sebentar, nggak bisa berargumen nih untuk ngebahas rokok ini Kang. Bukan ke rokoknya. Iya. Bukan ke rokoknya. Ini makan begini. Rokoknya taruhlah berbeda pendapat mau dokter mau apa rokok berbahaya gitu ya. Rokok di mana berbahayanya rokok? Oh di nikotin. Nikotinnya. Nikotinnya kenapa sih kok dipakai obat? Ada obat yang dipakai nikotin cacing misalnya. Sanukremian. Itu putih kremian tuh. Budak biasa nama Kang. Kremian tuh. Mun kremian ku bako. Itu teh. Kunaon dulu. Tapi kan beredan fungsi selain daripada mengobati. Mak dulu nyun ngaluah nyepah. Kunaon pakai fisiknya bako. Kalau racun, kenapa dipakai? Oh.
sudah jangan bertentangan dengan pemerintah gitu. sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Kayaknya kurang bahan ini tentang nikotin gitu. Jadi kembali ke maksudnya begini, kenapa saya berbicara tentang nikotin? Karena ini berkaitan dengan petani tembakau. Tapi nanti boleh ya Kang Onci cek apakah iya? Boleh. Boleh ya. Iya, tapi kepada yang independen. Iya, kalau ngecek sesuatu yang dilarang itu harus kepada yang independen. Sumbernya mana tuh kira-kira? Ya cari itu bukan tugas aku. Iya. Tugas aku kan Tugas menanam Abi. padi, kemudian menuai hasil panen, kemudian ngarokok di galengan kan gitu. Iya. Karena sama-sama menghormati. Jadi kalaupun tidak merokok jangan berhenti membeli. Kasihan tukang tani tembakau. Tapi kenapa bahaya untuk ibu hamil ya? Bukan bahaya sebetulnya nama. Terus naon atuh? Berebut. Saya pikir begini, kalau ini kandungan rokok ini ada sesuatu yang luar biasa, ini kan berebutan dengan medis. Rokok itu dengan medis berebut bisa saja, mungkin bisa dicontreng, rokok ini kan mesti bahaya gitu. Nah, artinya kan pokoknya lah begini, kalau misalkan rokok itu berbahaya, maka tidak akan pernah dijual. Saja itu poinnya itu ya berarti. Enggak, poinnya bukan ke situ, menghidupi petani tembakau. Jadi pemerintah itu sengaja nggak apa-apa, bahaya sedikit misalkan, yang penting petani rakyatnya bisa hidup. Kalau di Madura saya punya guru namanya Pak almarhum Kiai Muzamil, beliau tidak merokok. Saya tanya Pak Kiai, kenapa tidak merokok? Padahal kan Madura itu penghasil rokok yang luar biasa. Keluargaku yang memasak rokok untuk Ji Samsu. Bagaimana aku merokok? Dari kecil tidur di tembakau katanya. Jadi babauan gitu hati-hati orok sareng tembakau. Saya kenal dengan Kiai Mujamil yang sering ada di sebelahnya Mbah Nun. Nah, pernah ngobrol datang ke sini teh ya. Pernah ngobrol dari ke rumah dulu. Luar biasa Kang. Relasinya tadi dengar-dengar hebat-hebat gitu. Mudah-mudahan memang nanti. Takdirnya seperti itu. Amin, alhamdulillah. Bagilah dengan anak desa. Saya justru merasa luar biasa ketika diundang ke ruang anak desa. Waduh. Iya sejadi naon gitu ya. Dia sampai meninggalkan hajatan ayeuna. Waduh. Demi datang ke podcast anak desa bisa karena apa? Aku berpikir begini, ketika sesuatu menjadi pengetahuan itu tidak jadi ilmu kalau tidak diamalkan. Aku mau beramal dengan ilmu yang hanya sedikit. Betul, Kang Abi sepakat dengan itu. Mudah-mudahan dengan datangnya Kang Boban tuh makin ada orang-orang yang mau berbagi ilmunya gitu. Jadi gak mandang kameranya loh gitu. Gak mandang kameranya, tapi bisa aja dalam sebuah obrolan ini ada nilai yang bisa kita angkat dan mungkin kita cari, kita butuhkan jawabannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Artinya begini kan. Lamun cek bahasa Sunda luang mah lintina bincurang, tapi luang mah tiba pada urang. Artinya kita tidak hanya diam, tapi kita ngobrol. Nah, luang itu ada di situ, ada di obrolan, dari diskusi, ada di apalah pokoknya dari obrolan tepas gitunya, ya obrolan ngeriungan apa pasti di situ kita akan mendapatkan ilmu meskipun sedikit. Alhamdulillah banyak Kang ini. Hari ini alhamdulillah banyak. Kang terakhir. Kang Boban waktu pertama kali bertemu dengan Onci kan langsung lihat tangan katanya. Wah itu budaya bukan? Kan temanya budaya. Tapi penasaran itu teh apa gitu ngeramal-ramal. Bukan ngeramal gitu. sih, jadi begini ya. Kang Boban tuh dulu pernah punya orang tua. Ya. Bisa dikatakan beliau adalah guru. Kebiasaan sifat. Beliau mengajarkan ada sifat seseorang itu dari garis tangan. Karena garis tangan semua orang yang kiri beda. Gak ada yang sama. Gak ada yang sama, seluruh dunia gak ada yang sama. Yang kiri dengan yang tangan aja, yang kanan aja beda. Jangan sama itu sama ini. Yang kiri dengan yang kanan beda. Iya sih. Lihat. Iya beda. Meskipun sekecil apapun garisnya akan beda. Nah, dulu diajarkan ada sifat yang tertulis di situ. Rahasia dong. Masa dibuka nanti banyak peramal saingan. Kan berat. Gak apa-apa kan. Jadi di mana pesulap merah di mana guys? Nah, ini Jampang ada Baban. Saingan. Jadi ada garisan. Ini mah karena itu mah biasalah hiburan ketika jenuh belajar dulunya. Jenuh capek. Berarti itu ada ilmunya berarti? Ya, bukan ilmu sih. Terus?
Kalau dikatakan ilmu iyalah gitu ya ilmu, tapi ada kebiasaan yang yang sering melihat garis tangan yang tertulisnya oh ini mah ini dari kebiasaan saja. Cuma kadang-kadang tidak terlalu jauh gitu, ketika melihat garis tangan tidak terlalu jauh bagi yang paham, meskipun sedikit kepahamannya. Lihat garis tangannya oh ini sifatnya begini kan gitu. Kayak namanya panggilannya onci, ada yang dari nama oh begini onci itu kekeh sifatnya gitunya, itu bisa ditahan sifat onci mah kekeh gitu. Ya kekeh bahasa itu cuma ngeyel, kekeh untuk sesuatu yang positif. Ya, tekad ya kan? Iya, tekad bisa gitu. Tekad itu artinya tegalgok kedalaman. Tekad. ada hal seperti itu. Dari nama itu kan tidak semena-mena orang tua kita mengasih nama. Terus tidak semata-mata teman kita menyebut. Kenapa sih orang dilani dilakob bahasa itu namanya? Lakob dalalandian. Sebutan sehari-hari. Kenapa jadi onci? Kan ada ceritanya mereka. Ketika onci itu menjadi sesuatu yang jadi biasa, orang nyebut onci, di situ muncul sifat. Muncul sifat onci seperti apa? Namanya Sri Nur Aini oh kekeh ya mah kadang-kadang pika amekeun batur mun ngomong. Misalkan kan misalkan. Tuh kena ya bener oh tuh. Misalkan gitu terus di tekadnya luar biasa gitu, merasa tidak perlu orang lain kadang-kadang untuk bergerak maju sendiri pun bisa kadang-kadang begitu. Sifat dari Sri Nur Aini. Iya. Kadang begitu itu dari nama apalagi tangannya gitu. Cuma ya itu masalah cinta memberat. Berat. Kenapa? Karena ya tadi itu yang mencintai tidak pasti memiliki. Udah memiliki atau Kang? Iya, udah memiliki pun tidak pasti gitu. Salarian tong. Itu salarian karena kan cinta itu bukan jodoh. Cinta itu bukan jodoh. Iya, dan jodoh pun bukan cinta. Terus? Kalau jodoh mah kan bersatunya dua pasang laki-laki dua orang, satu pasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga jodoh. Kalau cinta itu tidak bisa memiliki. Kadang cinta nama di mana orang jodoh jeung saha wilujeng we eta mah. Dan gitu. Apa tuh cinta sejati cirina? Kumaha? Apa tuh cinta sejati cirina kumaha? Apa kan ya? Nah, cinta sejati mah meskipun kita sudah berjodoh nih. Sudah berjodoh, sudah beranak pinak, tapi ketika ada seseorang menyebut namanya pasti tergetar hatinya. Cinta sejati sakit weh ulanan kan terakhir tadi oke. Oke, ya Allah, thank you. Atuh kan abi bahasa Sunda tuh ya Allah, Sri. Sunda supaya mah. Ya, Sunda. Diajar Kang abi yang diajar bahasa Sunda ya Allah, hese pisan ngomong bahasa Sunda tuh. Ya, Kang Baban hatur nuhun tos mampir ke podcast Anak Desa Bisa Apa. Berarti jangan lupa nanti di episode berikutnya kita nambah obrolan yang lebih kan Ima hitung-hitung pemanasan ya kan ya. Ya. Kedah kersanya Kang. Insya Allah selagi masih bisa untuk berbicara maka gua akan bicara. Siap, ya Allah hatur nuhun ya Kang ya. Pokoknya buat Bardes ini ya sosok Kang Baban ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak buat barudak desa khususnya buat ruang anak desa Kang ya. Amin. Gitu ya udah thank you untuk mampir di episode sekarang. Gue Onci dari ruang anak desa. Assalamualaikum saya Kang Baban. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.